Ini bagian kanan, semangat. Belum rata terus ya. Anda tahu kan belum rata judulnya. Habis makan bawaannya adalah oke, kita akan getarkan ruangannya di sini, kita nggak mengantuk. Teman-teman semua, kita udah cerita tadi PAUD, udah berkarya. Oke, kita mau cerita gimana dimensi inklusivitas. Saya tahu inklusif itu apa? Oh, berkebutuhan khusus yang di sana. Iya, menggabungkan PAUD yang normal dengan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi digabungkan. Berkebutuhan khusus. Okay. Dan guru harus mempelajarinya sehingga tercoverlah anak-anak ABK tadi yang tadi tidak inklusif, jadi PAUD tersebut menjadi PAUD inklusif. Oke, baik. Kalau yang sebelah sini inklusif itu apa? Sekarang keuangan inklusif, perpustakaan inklusif, seperti apa? Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bersama dalam satu lingkungan tanpa membedakan fisik, mental, sosial, termasuk pada anak yang berkebutuhan khusus. Tapi bukan harus kita setarakan kemampuannya. Karena kan anak ABK dan anak yang normal itu kemampuannya beda. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Udah bisa, udah ngerti. Oke, inklusif itu ditandai dengan yang pertama itu kita lihat dulu. Diawali dengan aturan pemerintah, ya banyak sekali aturan pemerintah. Jadi inklusif itu kalau di dunia itu kita berdasarkan satu perjanjian Samarata. Jadi bahwa education for all, pendidikan itu untuk semua. Ya. Terus undang-undang kita menyatakan setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan. Jadi ingat, setiap anak. Mau anaknya itu. Nah, sekarang saya mau tanya, berkebutuhan khusus itu apa? Siapa tahu ABK itu seperti apa? Anak dengan keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan. Oke, keterbatasan. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan hanya terbatas, itu terbatas kadang-kadang menurut kita. Contoh ya, ada anak yang secara pendengaran, kalau dia terganggu pendengarannya, berarti dia apa namanya? Tunarungu. Menurut kita dia tidak kurang pendengarannya, tetapi nanti Allah lebihkan yang lain. Tuhan tuh kasih yang lain lagi. Oke, yang pertama dimensinya coba Kak. Terus, nih dia. Nih, sekolah kita dikatakan inklusif ketika yang pertama itu aksesnya, ada fasilitas. Ingat ya, yang pertama akses. Aksesnya terpenuhi nggak? Fasilitas bukan harus mewah. Ingat ya, bukan harus mewah. Sama kalau kita di jalan, ada kan jalan kecil yang ada gundukan-gundukannya jalannya. Tahu nggak? Warna kuning. Tahu ya? Nah, itu termasuk fasilitas. Terus kalau kita di bandara atau di ruang publik, ada tempat khusus, tempat duduk khusus. Ayah, tempat duduk khusus itu untuk apa biasanya? Untuk disabilitas, untuk orang tua. Jadi kalau kita yang sehat-sehat atau yang pura-pura sehat, kalau kita duduk di situ malu ya kan? Oh, aku sakit. Biasanya kan udah penuh tempat duduknya ya. Tinggallah dua. Biasanya dua tuh ya, satu baris dua. Kita bacanya, ya ampun ini berdoa ini. Duduk juga ya. Berarti oh ya saat ini tidak sehat gitu ya. Jadi aktivitasnya bisa diakses semua orang. Jadi ketika ada orang tua daftar, ditanya, ini anaknya Bu? Iya. Ya nak, salah. Tesnya keluar. Terus terima nggak? Oh maaf Bu, kita nggak ada apanya di sini. Maaf ya Bu, anaknya. Terus dia teman-temannya bilang, ini gigit. Stres.
itu. Nah, kecuali di sekolah itu ada SLB. Nah, kalau memang kita tidak mampu sama sekali, terus ada orang tua, ibu di sini aja dia sekarang aja. Dulu bu waktu dia masih kecil pintar kali nih bu, pintar nyanyi, pintar ini semua. Sekarang kenapa bu? Iya. Nah itu ya. Jadi mesti ada kejujuran orang tua. Nah itu kita perlu aksesnya itu jelas. Apa yang akan didapatkan anak? Anak akan seperti apa? Terus misalnya anak-anak datang ke sekolah, terus dia mau naik ayunan, ramai anak yang lain, ditulain semuanya. Nah, terus dia naik ayunan, terus dia ayun kenceng-kenceng. Baru dia mau ngomong sama temannya dijambain.